Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai limbah dari industri pariwisata. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan juga share ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal, yaitu definisi, karakteristik, dan klasifikasi limbah. Kedua, limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Dan yang terakhir, dampak limbah bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan. Mari kita bahas mengenai definisi limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang kehadirannya pada saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena menurunkan kualitas lingkungan. Adapun pendapat lain mengenai limbah adalah berdasarkan Keputusan Memperindak RI nomor 231 MPP-Kep-7-1997 pasal 1, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Menurut pendapat Karmana 2007, limbah adalah sisa atau sampah suatu proses yang dapat menjadi bahan pencemar atau polutan di suatu lingkungan. Jika disimpulkan, limbah adalah sisa proses produksi yang memerlukan pengelolaan agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Bagian kedua adalah karakteristik limbah. Adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut. 1. Berukuran mikro. Maksudnya, partikel-partikel penyusun limbah berukuran mikro atau sangat kecil sehingga bersifat kasat mata dan sulit untuk dideteksi. 2. Bersifat dinamis, artinya limbah tidak diam di suatu tempat, namun selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. 3. Berdampak luas. Penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas karena ukurannya yang kecil atau mikro, sehingga mudah menyebar dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Selain itu, dampak dari limbah tidak hanya tertuju pada satu faktor, namun juga akan mempengaruhi faktor-faktor lainnya. 4. Berdampak jangka panjang. Permasalahan atau dampak yang ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan waktu yang panjang, bahkan diperlukan kerjasama antar generasi untuk mengatasinya. Jika tadi merupakan karakteristik limbah secara umum, berikut merupakan karakteristik limbah pada industri perhotelan. Yang pertama, senyawa fisik bersifat mengandung padatan dan berwarna. 2. Senyawa kimia organik mengandung karbohidrat, minyak, lemak, protein, unsur surfaktan antara deterjen dan juga sabun. 3. Senyawa kimia non-organik mengandung alkalinity, chloride, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Dan yang keempat, unsur biologi mengandung protista dan juga virus. Selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi limbah. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Limbah padat atau yang sering disebut sebagai sampah merupakan limbah yang berwujud padat dan biasanya bersifat kering serta tidak dapat berpindah atau menyebar jika tidak ada yang memindahkannya. Limbah padat ini termasuk limbah yang paling sering ditemukan di lingkungan seperti sisa makanan, sampah plastik, pecahan kaca, kertas bekas, dan juga lain sebagainya. Kedua yaitu limbah cair. Limbah cair merupakan sisa dari suatu kegiatan yang berwujud cair dan bercampur dengan bahan-bahan buangan lainnya yang larut ke dalam air. Contoh limbah cair yaitu air sabun bekas cucian, sisa pewarna kain, air tinja, dan lain sebagainya. Yang ketiga merupakan limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas, terdiri dari berbagai macam senyawa kimia dan memanfaatkan udara sebagai media penyebarannya sehingga dapat menyebar dengan mudah dalam wilayah yang luas. Contoh limbah gas yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, freon, dan lain sebagainya. Keempat yaitu limbah suara. Limbah suara merupakan limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara dan menimbulkan gangguan. Contoh limbah suara yaitu suara-suara bising yang dihasilkan kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, dan lain sebagainya. Klasifikasi limbah yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu limbah domestik.
Limbah domestik atau limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau pemukiman penduduk, pasar, dan rumah makan. Contoh limbah domestik yaitu sisa-sisa makanan, air sabun bekas cucian, dan lain sebagainya. 2. Limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri yang wujudnya tergantung dari apa yang diproduksi industri tersebut, seperti asap mesin pabrik atau cairan buangan dari suatu pabrik. 3. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian maupun kegiatan perkebunan. Contohnya seperti jerami, sisa-sisa daun, kayu-kayu kecil, dan lain sebagainya. 4. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, seperti contohnya pertambangan batu bara, emas, atau logam mulia lainnya. 5. Limbah pariwisata. Limbah pariwisata merupakan limbah yang berasal dari daerah pariwisata, seperti contohnya asap kendaraan dan oli yang dibuang kapal atau speedboat di kawasan bahari. 6. Limbah medis. Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis. Contohnya seperti bekas jarum-jarum suntik, zat-zat kimia, obat, dan lain sebagainya. Klasifikasi limbah yang ketiga yaitu berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon atau berasal dari makhluk hidup dan bersifat mudah membusuk atau terurai oleh aktivitas mikroorganisme baik aerob maupun anaerob. Limbah organik ini sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sisa makanan, kotoran hewan, kulit buah, sayur busuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat atau sulit membusuk atau terurai secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contoh limbah anorganik yaitu plastik, kaca, logam, dan juga baja. Yang ketiga merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 merupakan limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Limbah ini mengandung senyawa kimia yang beracun sehingga sangat berbahaya bagi makhluk hidup terutama manusia. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun atau biasa dikenal dengan limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 merupakan zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Adapun karakteristik dari limbah B3 adalah 1. Mudah meledak atau eksplosif. Limbah mudah meledak pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 760 mmHg. Pada kondisi tersebut, limbah akan meledak dan menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dan dapat dengan cepat merusak lingkungan sekitarnya. Contoh dari limbah yang mudah meledak adalah limbah laboratorium dan limbah bahan peledak seperti pada pertambangan batu bara. 2. Mudah terbakar atau flammable. Limbah mudah terbakar karena adanya kontak dengan udara, api atau bahan lainnya meskipun dalam suhu tekanan standar. Contoh limbah yang mudah terbakar adalah cat, tinta, dan pembersih logam. 3. Beracun. Limbah beracun karena mengandung bahan pencemar yang bersifat racun bagi makhluk hidup sehingga dapat menyebabkan keracunan, sakit, bahkan kematian. Contoh limbah beracun adalah buangan pestisida dan pupuk kimia pada kegiatan pertanian. 4. Menyebabkan infeksi. Limbah dapat menyebabkan infeksi karena mengandung kuman penyakit. Salah satu contoh limbah yang dapat menyebabkan infeksi adalah jarum suntik yang digunakan berulang kali dapat menimbulkan infeksi bahkan dapat menularkan penyakit. 5. Berbahaya atau harmful. Limbah berbahaya merupakan limbah padat, cair atau gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai pada tingkat tertentu melalui kontak, inhalasi, ataupun oral.
6. Berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to environment. Limbah berbahaya bagi lingkungan merupakan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. 7. Bersifat korosif atau corrosive. Contoh limbah bersifat korosif adalah cairan aki mobil yang dapat menyebabkan pengaratan pada besi dan juga baja. Berikut adalah dampak limbah bagi kesehatan. Untuk terlebih dahulu kita bahas mengenai limbah udara. Limbah udara dapat menyebabkan polusi udara. Asap dan partikulat merupakan dua jenis limbah udara yang dapat membahayakan kesehatan. Terutama partikulat karena bentuknya yang berupa partikel halus sehingga sulit terlihat oleh mata telanjang. Tanpa kita sadari, partikulat dapat terhirup dan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Partikulat dapat berasal dari knalpot mesin diesel, pembakaran kayu, dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Sedangkan limbah asap umumnya berasal dari kendaraan-kendaraan kecil. Limbah asap atau partikulat dalam polusi udara ini dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap kesehatan manusia. Adapun contoh limbah udara yaitu gas karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas sumber pencemaran udara yang mampu meningkatkan suhu pada suatu lingkungan sekitar. Kedua, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang bersifat pembunuh makhluk hidup, termasuk manusia. Yang ketiga, gas NO dan NO2. Nitrogen oksida adalah senyawa gas yang terdapat di udara bebas atau atmosfer yang sebagian besar terdiri dari nitrit oksida dan nitrit dioksida serta berbagai jenis oksida dalam jumlah yang lebih sedikit. Kedua macam gas tersebut mempunyai sifat yang sangat berbeda dan keduanya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Gas NO yang mencemari udara secara visual sulit diamati karena gas tersebut tidak berwarna dan tidak berbau. Sedangkan gas NO2 bila mencemari udara mudah diamati dari baunya yang sangat menyengat dan warnanya merah kecoklatan. Adapun dampak limbah udara bagi kesehatan manusia yaitu 1. Terjadinya gangguan pernafasan seperti misal gangguan paru-paru. 2. Dapat mengganggu kesehatan kulit sehingga kulit akan nampak kusam, elastisitas merosot, penuaan dini, keriput dini, flek hitam, hingga penyakit kanker kulit. 3. Menyebabkan kambuhnya penyakit asma. 4. Menimbulkan penyakit batuk. 5. Mengganggu pandangan. 6. Menimbulkan stres dan juga cepat naik emosi. 7. Memicu terjadinya hujan asam. 8. Menimbulkan terjadinya pemanasan global. Dan yang ke-9, mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain limbah udara, ada juga limbah pada tempat pembuangan akhir atau TPA. Limbah tempat pembuangan akhir berpotensi memicu beberapa jenis kanker, kecacatan janin, bayi lahir prematur, atau bayi lahir dengan berat yang kurang. Penduduk yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir biasanya beresiko terkena penyakit hepatitis, kolera, giardiasis, dan blue baby syndrome akibat mengonsumsi air yang tercemar. Lalu ada juga limbah pada air. Limbah pada air menyebabkan beberapa dampak yang mengganggu kesehatan manusia sebagai berikut. 1. Penyakit diare. Diare terjadi apabila mengkonsumsi air yang tercemar bakteri atau parasit. Diare yang parah bisa berujung pada kematian. 2. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Bakteri ini biasanya muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh feses orang yang menderita penyakit ini. 3. Disentri merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke mulut melalui air atau makanan yang tercemar. 4. Hepatitis A merupakan penyakit yang menyerang hati dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi feses atau melalui kontak langsung dengan feses dari pengidap hepatitis A. 5. Terkontaminasi timbal. Timbal merupakan salah satu polutan yang biasa ditemukan di air yang tercemar. Jika terpapar timbal dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan juga penyakit ginjal. Jika tadi kita telah membahas dampak limbah bagi kesehatan, sekarang kita akan membahas dampak limbah bagi lingkungan. Limbah air dapat mencemarkan lingkungan dari beberapa segi.
yaitu dampak pencemaran air terhadap kehidupan biota air. Banyak zat pada pencemar air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air. Ada pula dampak negatif pencemaran air terhadap kualitas air tanah. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan terjadinya pencemaran. Berikutnya, akibat pencemaran air terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar, yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Berikutnya yaitu dampak limbah udara pada lingkungan. 1. Yaitu pemanasan global. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia meningkatkan permukaan laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. 2. Hujan asam. Gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan juga tanaman. 3. Eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Akibatnya muncul ganggang yang berdampak buruk pada spesies ikan, tanaman, dan juga hewan. Nah, sekian dulu video kali ini mengenai limbah dari industri pariwisata. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Dadah!